Seorang pria malah menjadikan babi betina sebagai istri. Dia pun melakukan berbagai tindakan terhadap babi betina itu. Namun dia tidak menyangka akan digigit babi betina hingga kehilangan alat vitalnya. Syukurlah orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit, sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Ketika istri mengetahui kejadian ini, dia justru dengan senang hati mengirimkan sekuntum bunga untuk merayakan pria itu. Dia menganggap semua ini adalah balasan yang pantas bagi pria tersebut. Ternyata baru 5 bulan yang lalu, karena wanita tersebut menderita penyakit jantung bawaan dan mendekati waktu melahirkan, dokter menyarankan pasien untuk segera melakukan operasi cesar. Namun, mertuanya yang percaya tahayul bersikeras agar wanita itu melahirkan pada hari yang sudah dihitungnya. Sambil berbicara, ia merobek surat persetujuan operasi wanita itu menjadi serpihan. Saat itu, bel berbunyi menandakan bangunnya putrinya. Segera dia akan bangkit untuk menjemput putrinya pulang sekolah. Tapi mertuanya khawatir wanita itu bergerak sembarangan akan mempengaruhi janinnya. Saya biarkan railway yang menjemput. Dia bilang saya berhutang padanya, sebaiknya ditinggalkan. Namun, pria yang menerima telepon itu sedang sibuk berbicara dengan pembantu. Dia hanya menganggap putrinya yang dianggap murah itu tidak layak membuang-buang waktu. Jadi dia sama sekali tidak pergi mengambilnya. Dan ketika pengasuh mengantarkan makan siang ke rumah sakit, wanita itu tidak melihat bayinya. Dalam kepanikan, dia mengalami serangan jantung. Ini juga menyebabkan janinnya meninggal dalam kandungan. Akhirnya dokter melakukan operasi penggantian jantung untuk wanita itu. Barulah hidupnya terselamatkan. Sampai 3 hari kemudian, wanita itu baru saja tersadar. Namun baru saja tersadar, ia mendapat kabar dari mertuanya tentang kematian putrinya yang tragis. Wanita yang biasanya lembut ini kini berubah drastis. Ia dengan marah maju dan mencengkeram leher mertuanya. Dan suaminya pun datang pada saat itu. Wanita itu pun mempertanyakan kepada suaminya mengapa putrinya bisa mati. Namun pria itu dengan enteng menyalahkan putrinya sendiri yang berlari ke jalan dan tertabrak mobil. Apakah kamu sama sekali tidak pergi menjemputnya hari itu? Itulah sebabnya dia menjadi korban. Katanya, pergilah, anakmu. Otakmu rusak, ya, berani-beraninya kau melakukan ini pada anakku. Dia dibunuh olehmu. Biarlah putrimu mati. Kemudian pria itu pergi bersama ibunya. Pengasuh yang baik hati tidak tega melihat wanita itu begitu menderita. Jadi dia memberitahukan lokasi pemakaman anak itu padanya. Tanpa ragu, wanita itu segera pergi ke makam putrinya. Wanita yang kehilangan akal sehat itu dengan gila ingin menggali makam putrinya. Akhirnya, dia pingsan di depan makam karena tidak tahan. Untungnya, pada saat itu, adik ipar datang tepat waktu. Dia membawanya pergi. Namun, semua ini direkam oleh pria itu. Dia bahkan menganggap wanita itu tidak pantas. Benar saja. Bersama saudara-saudaraku. Hai. Kau jalang sialan. Benar saja. Bersama adikku. Suyuan. Kenapa kau kembali, Tuan? Aku mendengar tentang masalah Nanan. Segera kembali. Mereka mengubur Nanan di pedesaan terpencil. Tidak, aku harus kembali mencari Nanan. Aku akan meminta pertanggungjawaban mereka. Taozi, jangan terburu-buru dulu. Aku sudah membawa Nanan kembali. Ibu pasti akan membuat mereka membayarnya. Kakak ipar, tenanglah. Aku akan menemanimu untuk memperjuangkan keadilan bagi Nanan. Nenek moyang, semoga kau benar-benar melindungi Linling agar di dalam perutnya ada seorang anak laki-laki. Keluarga Wang tidak boleh putus keturunannya. Keluar dari sini. Perempuan tidak boleh masuk ke rumah leluhur. Anakmu baru saja meninggal. Kau membawa sial. Jangan kotor rumah leluhur keluarga Wang. Paman. Paman, ini sudah zaman apa? Kalian masih melakukan feodal. Coba katakan. Kamu belajar dari mereka. Kau sudah membayar kepada langit. Saya ingin bertanya padamu. Dengan apa kamu berani mengubur Nanan di tanah liar? Li Ailan. Berani-beraninya kamu berbuat sembarangan di hadapan leluhur. Saya akan merobek mulutmu. Anak perempuan sialan ini tidak dikubur di ladang. Kamu mau menguburnya di mana? Ayah. Nanan adalah cucu kandungmu. Apa yang kalian lakukan ini masih dianggap manusia? Kau ini serigala berbulu domba yang tidak bisa dipelihara. Aku baru tahu setelah aku membawamu pulang dari luar. Hatimu tidak pernah menganggap kami sebagai keluarga Wang. Apakah kalian menganggapku sebagai anggota keluarga Wang? Dulu kalian membawa aku kembali karena tidak punya anak. Kemudian, Tiezu lahir. Kalian tidak pernah memperhatikanku lagi. Bahkan memintaku memanggilnya kakak. Kau masih berani bicara? Mengirimmu untuk sekolah. Buku sudah dibaca sampai ke perut anjing. Nama, Tiesuo. Itu bagus sekali. Kenapa harus diubah? Sekarang masih melindungi orang asing seperti Li Ainan. Aku rasa kamu tidak menganggapku sebagai ayahmu. Jelas-jelas aku sendiri yang bekerja, berkeringat dan berdarah untuk mengumpulkan biaya sekolah. Aku justru setelah bersekolah ingin menjauh dari tempat yang kotor ini. Iya, saya sudah mengganti nama dan bekerja di tempat lain. Tapi saya akan selalu tahu bahwa saya adalah orang Wang. Kamu tahu apa? Hari ini saya akan mengusir Li Ailan dari keluarga Wang. Jangan pernah masuk ke pintu keluarga Wang lagi. Saya tidak pernah melakukan kesalahan terhadap keluarga Wang. Kalian punya hak apa untuk mengusir saya dari keluarga Wang? Hanya karena kamu dan Li Ailan berselingkuh? Wang Tiezu, kamu omong kosong. Saya menghormati kamu sebagai orang yang lebih tua. Jadi saya biarkan saja. Dia menuduh saya memiliki hubungan dengan adik ipar. Kamu tidak bisa hanya diam saja, kan? Iya, Kak, kamu pasti salah paham. Saya dan kakak ipar tidak ada yang tidak baik.
Adik, kamu bilang kamu tidak pernah melihatnya selama bertahun-tahun, kan? Kenapa harus bersama dengan Li Ailan yang rendahan ini? Apa yang bagus darinya? Diranjang. Dia seperti ikan mati, tidak ada kehidupan. Li Zhennan, Kak, apa yang kamu katakan sangat kotor. Itu karena aku mau menyelamatkan kakak ipar. Aku mau membawanya ke rumah sakit. Aduh. Keluarga Wang saya benar-benar dirusak oleh Li Ailan. Aduh. Sebenarnya sudah seperti ayam yang tidak bertelur. Dia malah menggoda paman kecil dan melakukan hal yang kotor ini. Biarpun saya mati, saya tidak akan punya muka untuk bertemu leluhur. Perempuan yang cabul. Perempuan yang cabul. Cih, kau sudah menghilangkan muka ini. Kalian tidak boleh menuduh sembarangan. Sayang sekali. Kalian benar-benar sangat disayangkan. Terserah. Apapun yang kalian katakan aku tidak peduli. Sayang juga nenekku. Dia masih sangat kecil. Apakah kalian pernah memikirkan hariku? Setelah mati pun masih harus dikubur di Gunung Merah. Pasukan Wei, apapun yang kalian lakukan padaku, aku tidak peduli. Tapi kalian telah menyakiti Nanan. Omong kosong. Kau berani mengancam kami? Astaga. Sayapmu sudah kuat, ya? Baiklah. Kau keterlaluan. Ayahku memukulmu. Kenapa kau malah memukulku terus? Aku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Aku orang yang kurus. Aku akan menerima 2 tamparan untuk ayahmu. Li Ailan. Kau. Siapa yang kau anggap? Cepat lepaskan aku. Yah, kau membalikkan fakta. Aku sangat kecewa padamu. Sudah kubilang. Kenapa masih sama seperti dulu? Membedakan yang benar dan salah. Kupikir sebagai keluarga Wang, aku ingin membantumu berubah. Tapi hari ini aku tahu aku salah. Kalian sama sekali tidak bisa berubah. Lan sayang. Kita tidak akan menemui nenek moyang. Ya, aku akan menjagamu. Istriku. Sampai ke rumah. Kau sangat kotor dan menjijikkan. HMPH, mereka juga tidak melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Anak perempuan yang tidak berguna ini, masih ingin makan daging. Ingin makan daging ya? Datang ke sini. Kenapa terburu-buru? Ayah, kalian sedang melakukan apa? Anak kecil ini mau makan apa? Dia tidak bisa mencerna. Apa yang kau omongkan? Omong kosong. Daging apa ini? Kau berani membantahku? Aku hanya ingin bertanya. Kenapa Lanlan tidak boleh makan daging? HMPH. Keluarga Wang kita sudah cukup baik membiayai kalian sampai sekarang. Kalau kau berani membuat masalah lagi, kalian semua, keluar. Kakek, ayah, jangan marahi ibu lagi. Salahku. Nenek. Ibu minta maaf padamu. Ibu baru menjemputmu setelah sekian lama. Kak Aiyuan, aku tidak sengaja mendengar ayah menelepon. Katanya keluarga Wang memberikan abu jenazah Nanan kepada Tuan Liu untuk keperluan pernikahannya. Apa? Mereka akan mengadakan upacara malam ini? Tapi bukankah aku sudah membawa pulang abu kremasi Nanan? Suyuan, kau kendarai lebih cepat. Aku tidak bisa membiarkan mereka bertemu dengan pria seperti itu. Kami ada urusan penting. Bisakah kau minggir sebentar? Kalian pasangan selingkuh. Ada urusan penting apa? Wang Tiezu. Minggir kau. Kami sebelumnya belum menyelesaikan perhitungan. Kebetulan hari ini kita bertemu di sini. Mari kita hitung perlahan. Aku akan menghitung kepalamu yang mati. Wang Tiezu. Cepat beri aku jalan. Jangan paksa aku untuk bertindak. Kalian sepertinya sangat terburu-buru. Tapi apakah ada yang lebih terburu-buru dariku? Hari ini kan malam pertamaku. Hahaha. Huang Tiezu. Jangan kira aku tidak tahu rahasia busukmu. Sebaiknya kau minggir sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu. Li Yalang. Jangan banyak bicara omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Bukankah kau akan menemui gadis yang memasak untuk orang lain itu? Kau sengaja, ya? Kau terburu-buru.
Aku justru tidak akan membiarkanmu. Kau bisa apa padaku? Tunggu saja. Wah, hebat sekali. Kapan kau belajar mengemudi? Ayo, kalau berani tabrak saja. Kalau tidak, abu jenazah putrimu akan terbang di air. Aku lihat kamu masih mencari kemana. Ah, sudahlah, kamu gila, Zhou Tiezu. Jika kamu tidak menjauh, aku pasti akan menabrakmu. Cepat pergi dariku. Hari ini aku mencari teman untuk anakku. Gadis ini bernama Wang Nan. Gadis ini sangat cantik. Uang itu memang uang. Anaknya sudah meninggal. Masih bisa menikah. Jangan dikasihani. Gadis itu tadi usianya berapa? Keluarganya bagaimana pikirannya? Bisa setuju mengizinkan anak laki-laki Liu menjadi pendamping? Kalau uangnya cukup, keluarga Wang akan menjual putrinya. Liu Xuan, Wang Nan. Kedua 8 karakter dan kecocokan pernikahan. Bos Liu ya. Nanti kalian harus mendengarkan perintah saya. Ingat untuk menuangkan abu kedua anak itu sekaligus ke dalam baskom ini. Baiklah. Suyuan, lebih cepat lagi. Suyuan. Tiezu, jika tidak bersih, aku harus merobeknya. Waktu yang tepat. Hormat. Hentikan. Kembalikan putriku padaku. Siapa kamu? Ah, itu kamu. Harus mencari contoh untuk anak, berhenti di situ. Anak sial itu Liu Guangming. Benar-benar mencuri ayam tapi malah kena kuda. Hari ini benar-benar banyak berita baik di keluarga kita. Ling Ling juga hamil. Kali ini pasti anak laki-laki hahaha. Kalau anak laki-laki, lihat perutnya yang runcing ini. Tidak mungkin salah hahaha. Hahaha bagus. Mantu menantu hahaha. Jangan terlalu banyak minum. Nah, jenis kelamin bayi harus diperiksa lagi. Ahli yang kupanggil akan tiba besok. Begitu jenis kelamin cucu sudah dipastikan, aku akan memasukkan namanya ke dalam silsilah keluarga, lalu merenovasi tempat peribadatan keluarga, lalu memanggil semua orang yang bernama Wang di desa ini. Kita harus memberitahu mereka bahwa keluarga kita sudah cukup kaya. Hahaha. Sejak Wang Nan meninggal, hidup kita semakin membaik. Kakak Ivan dan Wang Jia sedang merayakan kehamilan Ling Ling di restoran. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa kematian Nan Nan adalah hal yang baik, dan Wang Jia beruntung karena hal ini. Mereka baik-baik saja. Lan Lanku. Untuk Kak Lan Lan, saya di sini memiliki laporan pemeriksaan kesehatan Lan Lan, yang sebelumnya diamanatkan oleh Guru Lan Lan untuk saya sampaikan kepada Anda. Guru mengatakan bahwa Lan Lan mungkin telah mengalami penyiksaan. Ini menyebabkan malnutrisi pada orang dewasa. Sebagian besar luka di permukaan tubuh. Ada tanda-tanda keracunan kronis. Di dasar tengkorak terdapat 2 jarum perak. Mengapa ada begitu banyak masalah? Aku benar-benar tidak menyangka Dao Dao akan menimbulkan begitu banyak masalah. Jika hal ini benar-benar kulakukan, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Aku pasti tidak akan. Kak Ailan, sudahkah kau memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Wang? Selama aku mengungkap di depan seluruh desa bahwa yang dikandungnya bukanlah bayi laki-laki, maka keluarga Wang akan kehilangan muka di depan seluruh desa. Keluarga Wang juga tidak bisa berpisah. Tunggu sampai ahli itu datang besok. Segera beritahu saya. Saya akan berusaha meyakinkannya untuk mengubah hasil sebelum keluarga Wang datang. Anda adalah... Halo, saya adalah keponakan Tuan Tianba. Silakan duduk. Saya akan langsung saja. Apakah Anda benar-benar bisa mengetahui jenis kelamin anak? Bukankah rumah sakit ini bilang meskipun tahu, mereka tidak boleh memberitahu keluarga? Hehe, selama uangnya cukup. Apa yang ingin Anda ketahui? Keluarga mereka sangat kejam. Jika Anda salah memberitahu, mereka akan marah. Bukankah mereka bilang ingin punya anak laki-laki? Lagi pula,
Aku menggunakan sampel mereka untuk pemeriksaan. Hasilnya memang anaknya. Sebelumnya mereka memang menginginkan anak laki-laki, tapi tahun ini mereka berkonsultasi dengan Peramal. Katanya, memiliki anak perempuan membawa keberuntungan. Lebih baik punya anak laki-laki tahun depan. Kalau kamu bilang mereka tetap melahirkan anak laki-laki, mereka akan marah dan menolak. Bagaimana? Bagaimana kalau mereka tahu? Kita menipu mereka saja. Masih ada waktu lama sebelum bayi ini lahir, kan? Nanti, ketika lahir, jenis kelaminnya tidak ada hubungannya dengan kalian lagi. Hahaha. Begitulah. Kita turuti saja ucapan mereka. Aku belum siap dengan laporan pemeriksaan untuk bayi perempuan. Wang Tianba, Tiezu, tunggu sampai kalian tahu bahwa janin laki-laki bisa berubah menjadi janin perempuan. Lihat apakah kalian masih bisa tertawa. Kakek Wuxi, anakmu adalah yang dia inginkan. Hahaha. Tuhan membuka mata. Hahaha. Totalnya 100.000 hehehe. Kok banyak sekali uangnya? Berapa gaji yang kau jual sampai bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Hanya segitu saja. Kami bukannya tidak mampu membayar. Kami bukannya tidak mampu membayar. Baik, 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 baik. Hahaha. Dua saudara. Hari ini saya Wang Tianba ingin mengumumkan sebuah hal besar. Keluarga Wang sudah punya barang. Aduh kakak. Menantu baru ini hamil anak laki-laki. Ini adalah cucu pertama kita. Iya. Li Ailan sebelumnya tidak bertelur. Membuat keluargamu menderita. HMPH. Benar sekali. Li Ailan sama sekali tidak berguna. Syukurlah kita sudah siap-siap. Hehe. Zhang Lin. Kamu hamil lagi. Kali ini, pasti berhasil. Selamat ya, kakak. Ini adalah berita bahagia yang begitu besar. Apakah kamu bisa mengundang kita semua untuk makan? Ahahaha. Baiklah, baiklah. Semua yang ada di sini hari ini, semuanya kebagian. Baiklah, baiklah. Begitu cepat ingin merayakannya. Wang Tianba. Apakah kamu begitu yakin bahwa di perut Ling Ling adalah anak yang sulit? Keren. Kamu datang tepat pada waktunya. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda, keluarga saya. Wang, memang ingin punya anak laki-laki. Jangan bergerak. Baik. Kenapa ini perempuan? Biarkan saya lihat. Ini lagi. Perempuan, ingin anak perempuan. Untuk anak perempuan, kamu mau apa? Wang Tiezu, Lin Lin, dia masih mengandung anakmu. Kau masih memukulnya? Apakah kau masih manusia? Bu, aku bau amis. Dengan adanya masalah ini, apa kau masih bisa bicara seperti itu? Aduh. Kakak, untuk masalah sebesar ini, kenapa kau tidak mencari tahu dulu, lalu memanggil begitu banyak orang? Ini dia. Kakak membuat kesalahan besar. Nama baik kita dan keluarga Wang sama-sama buruk karena perempuan menyusahkan ini. Hu Tianba menghabiskan 100.000. Keluarga itu kehilangan harta dan reputasi. Wang Tianba, bukankah kau bilang akan mentraktir? Jadi, kau akan mentraktir atau tidak? Kau berani menertawakanku? Seluruh desa pasti sedang menertawakanmu, kan? Haha. Hahaha. Pergi, 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 pergi. Ayo, ayo, ayo. Segera jatuhkan barang sialan ini. Jangan pedulikan anak ini. Aku tidak tega membiarkannya. Hari ini kamu membuat lelucon yang sangat besar. Harus berurusan dengannya. Bu, aku benar-benar tidak ingin menggugurkan. Kan ini juga salahmu. Siapa suruh kamu hamil dengan orang yang tidak berharga? Tidak kusangka aku juga akan mengalami nasib seperti Kak Ailan. Kamu cari tahu di rumah sakit. Sekalian ambil itu kembali ya. Harus yang segar ya. Aku tidak berani mengambilnya. Ini membuatku bingung. Di belakang rumah sakit ada tempat sampah. Kau bisa pergi mencari-cari saat malam tidak ada orang. Ini ada manfaatnya. Kalau berguna. Suruh Tiezu makan lebih banyak. Jaminan tetap dapat anak laki-laki. Aku juga akan memakannya. Ku dengar ada yang bisa membuat wanita awet muda. Supaya aku tidak perlu terus-menerus melihatnya. Wang Tianba,
Kau tak tahu terima kasih. Aku mengabdi pada kalian sekumpulan orang yang tak tahu diuntung. Sampai menjadi seperti ini. Siapa yang tidak tahu bahwa dulu aku juga cantik jelita? Kakak Ailan, Lingling sedang menggugurkan kandungan di rumah sakit. Aku melihat ibu mertuamu diam-diam menelepon dan mengatakan akan datang untuk meminta pengobatan. Dia benar-benar berani menyebut pangeran masih lebih baik daripada menyebut orang yang cepat menjadi tubuh. Kalau tidak, ini bisa menyakiti orang lain. Aku bilang padamu, kau, anak bertato, tidak bisa melakukan apa-apa. Sungguh malang. Ah, kecil. Aku tahu kalian mati dengan tidak adil, tapi ini bukan urusanku. Jangan menakutiku. Jangan menakutiku. Ayah, apa ini? Sangat misterius. Ting Ting, ini adalah barang yang ditinggalkan wanita setelah keguguran di rumah sakit, dibungkus seperti dumpling. Apa kalian makan ini untuk apa? Makanlah lebih banyak, makan biskuit sedikit. Biar Lin Lin hamil lagi. Lin Lin juga sudah makan. Bungkus untuk diberikan pada nenek. Makanlah. Makan. Ayo cepat makan. Ini khusus buatmu. Jangan dibuang. Ini adalah. Ini apa ya? Kamu tahu berapa besar risiko yang aku ambil untuk ini? Jangan berlama-lama. Segera makan dan kembali. Aduh, benar-benar terbuang. Tambahkan satu lagi, kau harus menelannya. Lagi pula itu milik orang lain. Bagaimana kalian tahu itu milik orang lain? Kenapa? Jangan bicara omong kosong. Dia hanya menakut-nakuti kita. Dia mana tahu kita makan apa. Kurasa kalian ini tidak akan kapok sebelum melihat peti mati. Kalau kau tidak percaya, kau bisa melihat nomor di tasnya. Tempat tidur nomor 8, Lily. Tempat tidur nomor 8 ini milikmu, bukan? Ah, kalian pergi. Pasti kau yang melakukannya. Kaget sekali. Meskipun sudah begitu, lalu bagaimana lagi? Sudah terlanjur dimakan. Asal bisa melahirkan anak laki-laki saja sudah cukup. Aduh, kakek, jangan bicara seperti itu. Akan mendapat balasannya. Hehehe. Balasan. Akan mendapat balasannya. Kalau bisa lahir anak laki-laki, aku sudah beruntung. Wang Tianba. Jika aku bilang di keluargamu lahir anak laki-laki, itu pasti perempuan yang kuat. Kau bercanda. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lianan, jangan pikir dua kata darimu bisa membuatku. Wang Tianba, tertipu. Wang Tianba, lihat sendiri hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Masih anak laki-laki, kan? Saya juga merasa begitu. Yang dibuang kali ini adalah di rumah sakit. Tidak mungkin untuk mengatakan itu seorang anak laki-laki atau perempuan. Dia bagaimana tahu? Kalau rumah sakit bisa berbicara, kita masih perlu mengeluarkan 100.000 untuk mencari ahli asing. Rumah sakit tidak akan memberitahu Anda jenis kelamin sebelum anak lahir. Tapi kalau anak sudah digugurkan, itu sudah pasti berbeda. Tidak percaya? Telepon dan tanyakan saja. Dokter, saya Wang Tiezu. Saya menggugurkan kandungan itu anak perempuan. Ya, dilihat dari hasil pemeriksaan. Itu anak laki-laki. Sial. Benar-benar anak laki-laki. Orang tua brengsek. Semua ini salahmu karena ingin berlatih Tai Chi. Kamu yang menyebabkan kelahiran ini. Kamu yang membunuh anakku. Diam. Apakah aku bisa membunuh darah dagingku sendiri? Semua ini karena wanita sialan ini. Dialah yang membunuh cucuku. Ayah,
Apakah kamu tidak merasa bersalah saat berkata seperti itu? Kamu sendiri yang hanya mendengar Lin Lin hamil anak perempuan, jadi harus memaksanya untuk menggugurkan. Kau melakukan hal dengan sikap seperti ini. Apa kau masih layak menjadi kakek? Siapa yang membuatmu menipuku? Karena itu perempuan. Jadi harus digugurkan. Kau bilang kau sendiri tidak akan membunuh darah dagingmu. Apakah semua ini tidak termasuk darah dagingmu? Aduh, Tiezu cepat lihat apakah ayahmu baik-baik saja? Omong kosong. Aku peduli apa? Ayahmu ini kan semua demi kamu. Demi aku, kamu malah hampir membunuh anakku. Lain kali, biar aku saja yang mengurusnya. Ayah, memang kau salah kali ini. Kapan giliranmu menasehatiku? Aku sudah begitu banyak berkorban untuk keluarga Wang. Kalian berani mendidik saya? Kamu tidak pernah menganggap saya sebagai orang. Saya mendukung Tiezu untuk memimpin. Benar. Saat saya memimpin, di bahu ini ada kepala babi. Kamu menganggap ini rumah? Kepala babi. Juga lebih baik daripada kau membunuh anakku. Tampaknya keluarga Wang kalian juga bukan. Kalau begitu, kalian perlahan-lahan saja mengurusnya. Tapi memang Li Si Jalang ini, dialah yang memprovokasi kita. Keluargamu ini para iblis. Dia yang membuatku kehilangan anakku, bahkan memaksaku menjadi plasenta anak. Bahkan jika aku harus mati, aku juga akan membalaskan dendam anakku. Sebenarnya, tentang Nan-Nan, aku sudah ingin memberitahumu sejak lama. Sebenarnya, tentang Nan-Nan, aku sudah ingin memberitahu, tapi aku takut Wang Jiaren akan mengusirku. Aku susah payah keluar dari gunung. Aku hanya ingin menetap di sini. Dengan tenang. Maaf. Tenang saja. Daging babi yang kamu makan malam itu sudah saya siapkan sebelumnya. Anakmu sudah saya urus dengan baik. Tapi Ling Ling, bisakah kamu memberitahuku, Nan-Nan saya, sebenarnya bagaimana dia mati? Saya tidak bisa melakukannya. Kamu tidak ingin menggendong cucu lagi ya? Hal ini membuat orang-orang jahat itu tidak berani berharap lahir di keluarga Wang. Jangan berharap bisa menggendong cucu. Hahaha, siapa itu di luar? Anak, kamu salah langkah ya. Anak ini menangis begitu keras. Bagaimana ini? Tidak ada yang akan tahu. Anak sekecil ini juga tidak bisa bicara. Jangan takut. Tidak ada yang jauh. Aduh. Tidak heran nenekku selalu bilang sakit kepala. Sering demam. Ternyata Tuan Wang selalu seperti ini terhadap Nanan. Nanan merasa cemburu. Mereka menusuk Nanan. Nanan berhasil melewatinya. Mereka memikirkan rencana lain. Orang tua itu memberinya minuman setiap hari, membuatnya minum dalam waktu lama. Orang itu akan. Masalahnya adalah si kacamata mati. Tanpa diberi obat. Kejadian ini tidak diketahui. Belum tentu sepenuhnya. Kita semua sudah memberinya akupuntur. Dia tidak apa-apa. Anak ini memang beruntung. Kurasa sudahlah. Kita tidak punya cucu. Bagaimana jika keluarga Wang tidak punya penerus? Nenek, tidak mau minum. Rasanya tidak enak. Tidak mau juga harus minum. Minumlah sampai habis. Putus. Meskipun anakku belum lahir. Apakah dia juga harus dibunuh oleh keluarga Wang? Apakah karena kamu? Jadi dia harus mati? Sekarang anak muda ini ingin menjadi keluarga kerajaan, jadi mereka memperlakukan mereka seperti ini. Aku berharap mereka segera mati.
Sister Ailan, jangan terbawa emosi. Apakah itu sepadan untuk membalas dendam? Jika nenek tahu, pasti dia akan sangat sedih. Sekarang membiarkan mereka mati seperti ini benar-benar terlalu murah bagi mereka. Aku harus membuat rencana. Kalau tidak, biarkan mereka membawa anjing mereka ke depan rumah. Biarkan mereka kehilangan sesuatu yang paling mereka hargai. Kak Bailan, saya akan membantumu. Kita bersama-sama akan membalas dendam untuk nenek. Untuk membalaskan dendam anakku. Lepaskan aku hari ini. Semua ini milikku. Wah, Kak Wang sukses besar ya. Selamat ya, Kak Wang. Hahaha. Jujur saja, aku sekarang punya modal sekitar 100.000. Dan juga sebuah kolam ikan. Aku memelihara banyak ikan. Nanti setelah ayahku meninggal, rumah tua keluargaku juga milikku. Nanti meskipun aku menggunakan uang untuk membersihkan diri, aku juga tidak akan merasa sayang. Saudaraku, Tiezu, kamu masih terlalu sempit pandangannya. Usaha yang saya pegang sekarang ini, semuanya itu puluhan juta. Ratusan juta. Bahkan bersin saja sudah sangat kecil. Hahaha. Bos. Usaha apa yang bagus, yang bisa dibawa pulang? Itu tergantung apakah kamu punya niat baik. Jadi, berikan aku 500.000 dulu. Nanti aku akan menyelidiki pihak Amerika untukmu. Haha, bukan. Kau pikir aku bodoh? Hahaha. Berikan aku 500.000 dulu. Hei, aku keluar. Menurutku, Wang Tiezu ini masih pelit. Berbisnis denganku ini. Uang sebanyak ini bisa kukumpulkan lagi dalam sekejap. Siapa bilang aku kentut? Hanya 500.000 saja darimu. Sekarang juga akan kutransfer kepadamu. Ya. Aku masih khawatir tentang Wang Tiezu. Jangan sampai dia tertipu. Dia itu benar-benar seperti babi. Babi saja lebih pintar darinya. Tapi dia sudah ditipu 500.000. Apa dia masih akan tertipu? Tenang saja. Dengan keserakahan Wang Tiezu, begitu terjebak, dia tidak akan melepaskannya. 500.000 ini baru permulaan, sisanya masih ada padanya. Keluarga Wang akan menderita. Kakak Liang sudah datang. Hai. Sekarang aku bisa ikut kan? Akhir-akhir ini, anginnya agak kencang. Masih harus mengeluarkan sedikit uang untuk menjalin hubungan. Maksudnya apa sih? Bukti 50 jutaku hilang. Kalian mempermainkan aku? Kalian. Lihat apa yang kalian katakan. Uang sekecil ini saja sudah panik. Tidak bisa membayar? Tanya saja. Bagaimana kalau begini, Kak Wang? Kamu tambah 500.000 lagi. Aku bantu kamu naik mobil ini. Dapat uang besar. Baru tambah 500.000. Kalian benar-benar mempermainkanku. Ah. Kau tidak mau berbisnis ini. Banyak orang yang mau. Bukan begitu? Ah. Kak Wang. Ini bukan maksudku untuk mengkritikmu. Ini kesempatan yang harus kau manfaatkan. Kau harus menambah 500.000 lagi. Uang itu akan kembali dengan cepat. Kalau kamu tidak keluar, maka uang di awal itu tidak akan kembali. Kedengarannya masuk akal juga ya. Saya akan mentransfernya untukmu sekarang. Begitu seharusnya. Kami bahkan sengaja memanggilkan pramusaji wanita cantik untukmu. Si kecil nakal. Apa maksudmu? Hahaha, kita punya permainan baru nih. Mau coba? Pasti lebih seru daripada yang pernah kamu mainkan sebelumnya. Pasti harus coba dong. Ahahaha. Baiklah aku coba. Ayo. Aduh, Kamu lagi ngetok, bukannya? Kak, kamu salah paham. Aku akan menutup mulut dan hidungmu terlebih dahulu. Ketika kamu tidak bisa bernapas, kita akan melanjutkan. Ini terdengar agak berbahaya. Sangat mendebarkan. Kalau begitu, aku akan mulai. Sekarang tidak boleh terbawa oleh kebencian. Kalau begitu, kamu bisa bilang tidak mau main lagi. Sekarang setiap gerakan keluarga Wang tidak akan lepas dari pandanganku.
Uang ratusan juta di rekening ini begitu saja hilang. Apa kamu mengira kamu bodoh? Kamu pikir kamu punya bakat untuk berbisnis dan berinvestasi? Hanya itu dua orang kakak yang membantuku berinvestasi. Keduanya sedang sibuk. Setelah mereka selesai, mereka akan kembali mencariku. Apa kamu bodoh? Apa kamu mengira kedua orang itu bisa kembali mencarimu? Aku pikir, itu juga kamu yang melahirkan. Kalau secerdas itu, kenapa jadi bos besar? Masih di rumah bertani. Hei, ayah. HMPH, ayah. Aku akan menunjukkan padamu betapa hebatnya aku. Lihat ini apa? Ini adalah perusahaan besar dari provinsi. Ingin bekerja sama denganmu untuk usaha budidaya. Kalau ini berhasil, setidaknya kita bisa dapat 3 bagian. Hal besar seperti ini kau tidak bilang padaku. Kau sudah habiskan semua uang. Untuk apa uang itu diurus oleh pamanmu? Domba ini tidak butuh uang. Kan, aku dengar dari Lingling. Di rumah tua kita ini, orang itu berada dalam area penggusuran. Kita tinggal mengalahkannya saja. Kamu kira ayahmu ini bodoh seperti kamu? Kalau urusan ini gagal, kita bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Jangan sekali-sekali aku melihatmu membawa senjata. Ingatlah, kamu yang membuatku kehilangan anakku. Sekarang rumah ini saya yang memimpin. Apa kamu berani memukulku? Aduh. Ya sudah, bakar saja kayu ini. Saya rasa bisnis ini tidak bisa dilakukan. Ini sudah jam berapa? Apakah dua direktur dari provinsi itu masih akan datang? Uang ini juga harus diinvestasikan kembali. Rumah ini juga sudah dijaminkan. Apakah mereka masih akan menjalankan bisnis ini? Kok kalian berdua, ayah? Bukankah kamu yang bilang padaku bahwa itu bos besar yang datang dari kota? Dia juga mengajakku untuk berinvestasi dan menjadi kakakku. Kemana kalian selama ini? Kenapa tidak menjawab teleponku? Apakah kamu sedang menipuku? Apa ini adalah orang-orang yang menipumu untuk berinvestasi? Lalu bagaimana dengan kerjasama kita? Kalian berdua benar-benar pasangan yang bodoh. Sungguh konyol. Sial, kamu benar-benar menipuku. Benar kan? Kembalikan uangnya. Uang ini adalah atas dasar sukarela kalian. Kalau kamu berani bergerak, saya akan laporkan ke polisi. Lagi pula, investasi itu memang berisiko. Itu adalah nasib kalian. Kalian menipu kami. Pak Wang. Yuan Wang. Nenek moyang Wang. Ternyata adalah kamu. Zhang Taizu, Liang Taizu. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik. Memang benar. Mengapa kau? Ini adalah mereka yang menipu diri sendiri. Karena kau sudah mengusirku. Kau bukan lagi keluarga kerajaan. Sekarang aku tahu, semua hal yang kejam dan tidak bermoral yang telah kalian lakukan di selatan, itu adalah sekelompok pemimpin menyebalkan. Kau brengsek. Kau bahkan rela menyakiti keluargamu demi wanita murahan itu. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku keluar. Hei, aku lihat keluarga Wang adalah bencana terbesar. Lia Lei. Jangan berperilaku gila. Aku sarankan kau jaga mulutmu. Lain kali kau berani membuatku marah lagi. Akan kucabik-cabik kau. Haha. Lihatlah kontrak ini. Rumah leluhur keluarga Wang sekarang adalah milikku dan Alan. Huang Tiezu, ku bilang padamu, jika kalian ingin tetap tinggal di rumah leluhur keluarga Wang, maka berlututlah di depan seluruh penduduk desa. Minta ampun. Sebutkan semua perbuatan jahat yang kalian lakukan secara rinci. Jangan kira aku masih akan percaya padamu. Kau ini benar-benar menjijikkan. Masih ingin menertawakanku pergi. Ya, rumah nenek moyang kita. Kita pasti mampu melemparkannya dengan baik. Aduh, ayah adalah kakak yang buta. Kau benar-benar ingin melempar kakakmu keluar. Ya, itu tergantung pada kehendak Ailan. Wang Tiezu. Kamu memohon padaku. Kamu membuatku senang saat memohon. Aku mungkin bisa menyisakan 2 buku untukmu. Kamu omong kosong. Aku bisa memohon untukmu. Cantik sekali. Aku. Eh. Perempuan bau. Cepat atau lambat, aku akan mengendalikan makananmu. Sekarang bengkak wajahmu. Bagaimana kamu bisa mendengarkan kata guru? Wang Tiezu. Sebaiknya kamu hati-hati. Apa yang kamu katakan? Aku sudah tahu. Itu karena Wang Nan yang memberitahumu. Wang Tiezu. Sekarang kamu sudah tahu rasa takut. Aku bilang padamu, mengambil kembali keluarga Wang hanyalah langkah pertama. Aku ingin kau melihat keluarga Wang satu persatu kehilangan segalanya.
Jangan tertawa. Itu tidak cukup menyebalkan. Semua ini salah karena harus bekerja sama dengan suara. Kalau bukan karena kamu, apakah kita bisa terjebak di tempat seperti ini? Ayahmu ini semua demi keluarga Wang. Lagi pula rumah ini adalah kamu yang mau menggadaikannya. Kau omong kosong. Kau selalu bertanya padaku. Dia menikah dan membunuh anaknya sendiri. Sekarang rumah juga hilang. Bisakah kau lebih cepat sedikit? Anak durhaka. Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tidak berguna sepertimu? Kau bilang siapa yang tidak berguna? Sudahlah. Siapa suruh kau menjadi satu-satunya cucu laki-laki keluarga Wang? Kakek tidak akan mempermasalahkanmu dulu. Kau, mangkuk pecah ini, mau foto bareng denganku? Kau ingin mengutukku mati? Ya, siapa yang mengutukmu? Kau tidak tahu keadaan rumahmu sekarang seperti apa? Masih saja mengeluh sana-sini. Diam. Inilah hasil pindah dari desa lama. Selagi kolam ikan dan peternakan babi masih ada harapan untuk bangkit. Aku, Wang Tianba, masih bisa melawan wanita jahat Li Ailan. Ayah, ada yang buruk. Pengantar tamu kita. Ah, semuanya sudah mati. Ayo lihat, aku juga ingin melihatnya sendiri. Ah, hahaha ini. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Ini. Semua ikan di kolam ini mati semua. Hahaha, aduh. Saat pindah rumah, Kak Tiezu bukankah mengatakan bahwa itu adalah penampakan Wang Nai? Jangan cepat-cepat, jangan bicara lagi. Bikin aku kaget bukan main. Ngomong ngaco pergi ke rumah. Wow. Ini benar-benar bikin jantung berdebar. Kalau sampai terjadi sesuatu. Nan, kalau kamu ada dendam jangan datang cari nenek. Nenek sudah baik padamu kok. Jangan marah padanya, meskipun dia orang kecil. Saya tidak takut padanya. Kau ini gadis kecil. Saya berani menghadapi hidup ini. Mati saja pun tidak bisa menakutiku. Aduh, itu terbukti. Terbukti, nenek benar-benar memperlihatkan kekuatannya. Nenek benar-benar memperlihatkan kekuatan. Mati ya sudah mati. Mati. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Ingin mati? Ya, baiklah. Jangan minum obat ini lagi. Aku keluar sebentar. Istri ketua kelas Wang Cairong sampai sekarang masih tahu bersenang-senang. Aku pergi. Ini bukan barang bodoh yang kehabisan. Kamu yang tua dan tak mati-mati. Kenapa aku yang disalahkan? Kamu tidak bisa mendidik anakmu dan malah berlutut di hadapan ibunya. HMPH. Wang Tiezu ternyata terjebak. Hem. Sial. Lihat pedang itu. Terlalu sombong. Aduh. Kak Taizu. Jangan marah dulu. Lihat ini. Istriku yang baik. Dari internet. Sudah lama aku tidak berbicara. Hari ini bisa membuatmu lebih bahagia. Ini dari mana ada uang saku yang dibeli? Hari ini biarkan kamu senang sepuasnya. Hei, Kak Taizu, kamu tidak bisa makan sebanyak ini sekaligus. Tenang saja. Halo, Kak Ailan. Hem. Ling Ling, kamu tunggu aku di sini ya. Hahaha. Kalian bisa melihat Wang Tiezu. Kita akan mengirimkan foto-foto ini ke stasiun televisi kabupaten besok, agar dia, Wang Tiezu, bisa ditunjukkan keluar. Aku 8100.
Aduh, pasti aku salah mendengar suara kucing. Nan-nan, aku Nan-nan, kepalaku sangat sakit. Nan-nan tidak mungkin. Nan-nan sudah mati. Aduh, nenek tidak pernah menyakitimu. Itu semua adalah kakekmu. Itu adalah gagasan bahwa Wang Tianbai yang kejam muncul. Guru, saya bertanya kepada kakek saya dalam mimpiku. Dia bilang itu milikmu. Tidak. Bukankah obat yang Anda buat dengan melihat ke cermin? Kakek bilang aku akan membalas dendam padamu. Omong kosong itu, nenek. Maka Anda ingin memasak untuk saya. Oke. Nenek bantu kamu. Jangan buat nenek takut ya. Tak berperasaan. Bisa-bisanya semua ini ditimpakan padaku. Kamu ingin menjahati aku? Ya, HMPH. Tidak akan aku maafkan. Benci. Aku tidak akan melepaskanmu. Rasakan sendiri obat itu. Sekarang kau yang tidak berbelas kasih, maka aku pun tidak akan berbelas kasih kepadamu. Lagi pula, kaulah yang ingin menyakiti Wang Nan. Ini adalah balasan untukmu. Ini Wang Tiezu. Tidak mungkin, presenternya. Pasien sudah terbebas dari bahaya. Itu bagian itu. Kedepannya pasti tidak bisa. Maksudmu anakku tidak bisa punya keturunan lagi? Aduh, tidak bisa, dokter. Kalian harus sembuhkan anakku. Keluarga Wang kami belum meninggalkan keturunan. Semua barang sudah hilang, bagaimana bisa diobati? Tidak ada cara, syukurlah tidak apa-apa. Kalian harus bersyukur. Aku mohon padamu, tanpa uang pun tidak apa-apa. Aku mohon padamu, ambillah. Perbaiki ini untukku. Kau datang untuk apa? Kau berasal dari ayah. Bahkan kau memotong tiang besi di kandang babi. Aku tidak sekejam itu, juga tidak sebodoh itu. Bagaimanapun juga kita suami istri. Aku datang untuk melihatnya. Jangan datang. Jangan pergi. Anakku, Wang Tiezu. Ayah, dokter, dokter. Wang Tiezu. Ah, kau ada di sini? Ah, aku ingat. Babi, itu babi menggigit ibu. Dari mana aku bisa dapat babi itu? Cepat lari. Wang Tiezu. Dengar kabar. Maaf, cuaca begitu dingin. Saya sengaja memberimu diskon 30%. Dokter bilang kamu kehilangan nyawa. Singkatnya, kau tidak akan menjadi pria lagi. Di atas kepala Luo ada sebuah pisau. Pisau ini akan jatuh hari ini. Nanti seluruh dunia akan tahu bahwa kau bukan pria. Tidak mungkin. Barang itu pasti masih ada. Lalu, pria ini telah membunuh ketua tim kami. Tian, itu pria. Pria yang membunuh ketua tim kita. Anakku. Bibi kedua. Bibi kedua. Kami salah, kami salah. Kami minta maaf kepada nenek. Kami minta maaf kepada nenek. Kami minta maaf kepada nenek. Nenek, tolonglah kami. Ya, dokter. Apakah Wang Tiezu masih bisa diselamatkan?
Haha, saya minta maaf. Saya salah. Wang Er membuat kesalahan besar. Masih ada muka di sini untuk mengadakan perayaan besar. Kalian bicara apa sih? Berani-beraninya membicarakan keluargaku. Saya tidak sedang omong kosong. Citra bisa jadi tipis. Ini adalah hal yang dia lakukan sendiri. Kenapa kita tidak bisa berbicara? Dulu keluargamu yang berkuasa dan berpengaruh. Kami harus menghormatimu sedikit. Tapi sekarang tidak ada sama sekali. Masih mencari orang untuk meminjam uang. Masih berlagak apa? Ah, anak-anak ini. Lihatlah keluarga Wang sekarang. Sudah jatuh. Sampai berani menghinaku. Bunuh mereka, kakak. Kakak, kakak, kakak. Apa yang kau katakan? Kau memulai ini. Memalukan sekali. Kemarin aku pergi ke pasar di pedesaan. Semua orang di desa sedang membicarakannya. Betul sekali. Kakak, bukan kami saudara-saudara. Tidak mendukungmu. Ini benar-benar memalukan bagi kami. Kakak, bagaimana kalau kita bagi harta? Kau dirikan saja keluarga Wangmu sendiri. Bagaimana menurutmu ini? Kalian berani juga menggertakku? Kakak, jangan terburu-buru. Bagaimana mungkin kami menggertakmu? Betul kakak. Bagaimana mungkin kami menggertakmu? Pergi. Keluar. Keluar. Dia Wang Tianba. Sekarang jadi bahan tertawaan seluruh desa. Ini adalah saat aku pergi. Setelah ini, tidak ada lagi hubungan. Ayo. 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 Menghancurkan perempuan itu. Telah membunuh cucuku yang belum lahir. Telah membunuh anakku lagi. Merusak nama baik keluarga Wang. Sekarang keluarga Wang sudah tidak punya apa-apa. Aku lebih baik mati bersama semuanya. Siapa? Siapa? Kau bagaimana bisa masuk? Kau tidak tahu bahwa wanita tidak bisa masuk ke kuil keluarga Wang? Aku takut pria akan membalas dendam padaku. Tolong. Tolong. Biarkan aku bersembunyi di sini. Jika kau terus mengatakan hal-hal buruk seperti ini setiap hari, keluarga Huang kita akan benar-benar bangkrut dan hancur karenamu. Kau membuatku menderita. Nanan mengatakan tentang dia yang menyuruh kita untuk menyuntik dan memberi dia obat. Kalau bukan Nanan yang mengatakannya, siapa yang tahu? Siapa yang diam? Semua gara-gara Li Nanan. Aku harus membunuhnya. Dengan susah payah aku membujuk Li Nanan untuk datang. Minta dia untuk mengatakan pada Nanan agar tidak membalas dendam padaku. Kau tidak percaya? Kau akan segera menerima balasannya. Tidak ada lagi. Bagus. Aku akan menunggu kematian di depan keluarga Wang. Sial. Ini benar-benar menjengkelkan. Zhang Tianyu. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku, Tuan Muda? He-san sudah datang. Aku mohon. Tolong bantu aku. Ya, aku tidak bisa membantumu. Kau adalah Ibu Nan. Jika kau berbicara padanya, pasti akan berhasil. Kumohon, jangan biarkan dia menyakitiku lagi. Ya, saya sudah bilang, Nan tidak membahayakan siapapun. Kalian sendiri yang berbuat sesuatu dan merasa bersalah. Baiklah. Aku minta maaf pada nenek. Aku salah. Semua karena kata-kata nenek. Untuk menghadapi Wang Tianba, aku sudah memberinya obat. Dia sekarang setiap hari batuk darah. Bisakah kau meminta nenek untuk tidak membalas dendam padaku? Baiklah. Aku mengerti. Aku akan memberitahu Nanan. Minggirlah kau. Jangan pergi. Kau hanya tahu bagaimana menghinaku. Keluarga Wang, di kehidupan sebelumnya telah berbuat dosa apa? Menikahi wanita beracun sepertimu, membuatku kehilangan segalanya. Wang Qianfan, ini bukan akibat dari kehidupanmu yang lalu. Ini adalah balasan atas perbuatanmu di kehidupan ini. Itu adalah anak pelayan yang mati itu. Tidak perlu berdebat lagi. Kau mengaku. Semua luka di tubuhku adalah perbuatanmu, kan? Dia tidak mati di tanganku. Lagi pula. Nyawanya yang hina itu bisa dibandingkan dengan cucuku, anak lelakiku, dan juga warisan keluarga Wang selama 100 tahun ini. Keluarga Wang sudah putus keturunan, dan warisan 100 tahun ini. Tidak mungkin. Kamu ngapain? Wang Tianba. Kamu ngapain? Wang Tianba. Setiap kali kamu mengingatkan aku, jangan sampai aku membunuhmu. Aku ingin kamu memberikan ratu sebelum kamu mati. Ngapain? Wang Tianba. Orang tuaku, leluhurmu sudah menemaniku selama 30 tahun. Kamu melakukan hal seperti ini. Apa kamu masih manusia? Apakah kamu binatang?
Lalu kenapa tidak meninggalkan keturunan untuk keluarga Wang? Aku bahkan tidak berani menemui leluhur. Suruh dia meninggalkan keturunan untuk keluarga Wang. Mereka bahkan bisa tenggelam dalam air liurnya. Kamu berhenti. Hati-hati. Nenek akan mencarimu untuk membalas dendam. Aku akan membunuhmu dulu. Kau. Ah. Meskipun aku mati, aku akan membawamu ke neraka. Wang Tianba. Lepaskan aku. Perempuan jalang. Ternyata kau musuh keluarga Wang. Kau bahkan melepaskannya. Lepaskan saja. Aku sudah muak denganmu. Tikus. Seumur hidupku, kamu juga tidak menganggap aku sebagai manusia. Masih ingin membunuhku. Lepaskan aku. Kamu salah paham. Nan. Kita semua terlibat. Daripada takut setiap hari Nan mencariku. Lebih baik kita mati bersama saja. Jangan biarkan aku menebus dosa untuk Nan. Ahaha. Ailan. Kamu akhirnya bangun. Kamu sudah pingsan selama beberapa hari. Saya baik-baik saja. Keluarga Wang terbakar. Mereka selamat. Tapi ada masalah. Keluarga Wang yang sekarang sudah ada hubungannya dengan saya. Meskipun saya menjauh, mereka tetap orang Wang. Dia pasti akan membenci saya. Kan, mereka semua adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Maaf. Semua ini sudah berlalu. Tunggu sampai lukamu sembuh. Mari kita pergi ke kota. Menjauh selamanya dari tempat yang menyedihkan ini. Kau sebaiknya pergi sendiri. Aku masih ada urusan. Keluarga Wang sudah membayar harga yang begitu mahal. Kau juga harus melepaskannya. Lepaskan saja. Mudah kau katakan. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Setiap hari melihat senyum nenek. Aku sangat sedih sampai mati. Bagaimana kau mau aku melepaskannya? Aku tidak bisa melepaskannya. Suyu. Kita memang bukan berasal dari dunia yang sama. Kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Sedangkan aku sudah tidak punya harapan lagi. Aku hanya ingin segera menemani Nan. Ibu Nan. Ibu akan menemanimu. Halo. Lan. Aku merindukanmu. Lan. Apa itu kamu, Lan? Kamu di mana? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nanan. Kamu di mana? Nanan. Aku mau. Cepat datang. Tahan ya. Aku segera membawamu ke rumah sakit. Sudah sadar. Aku ingin mencari Nanan. Apakah kau sudah linglung karena sakit? Nanan sudah meninggal lama sekali. Mau mencari dia di mana? Nanan masih hidup. Nanan tidak mati. Nanan masih hidup. Nana belum mati. Nana jangan-jangan hanya mengalami halusinasi. Nana belum. Nana pernah meneleponku hari itu. Di telepon adalah suara Nana. Siapa aku di telepon? Suara Nana. Nana. Siapa? Kenapa? Nana salah tekan, kan? Hari itu Nana memang menelepon saya dengan nomor ini. Tolong.
Biarkan Nana bicara dua kata dengan saya. Orang gila, datanglah. Kamu harus semangat sedikit. Kembali saja, kunci diri di rumah. Tidak percaya pada Lanlan. Dia pasti masih hidup. Masih hidup. Lanlan, jangan bodoh. Roh Lanlan di surga pun tidak ingin melihatmu seperti ini. Meskipun dia datang, dia sudah pergi. Aku harus mencari tahu bagaimana dia bisa hilang dari ruangan itu. Apakah ada yang menyakitinya? Tunggu sebentar, aku akan memanggilnya sebentar. Aku melihat Nanan kadang-kadang juga memakai baju dengan motif seperti itu. Dia juga memikirkan barang-barang Hello Kitty. Dia juga suka menempelkan stiker Hello Kitty di handphonenya. Dan telepon tadi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ini semua petunjuk. Aku harus mencari Nanan. Saya akan mencari Nanan. Dua tante. Apakah kalian menerima telepon ini? Putri saya menelepon saya dengan telepon ini kemarin. Nomor apa yang tidak dikenal. Tapi sudah mengganggu seluruh keluarga. Kita harus menjauh darinya. Terkena sial. Jangan, gadis itu sangat jahat. Kita tidak peduli padanya. Kalian barusan ngomong apa? Apa kalian sudah datang untuk mencari putrinya? Kamu Tulia, sudah lama baru dengar. Jangan bilang. Hari itu anakku memang melihat Wang Nan. Dia duduk di mobil Zhao Damao. Kemana? Stiker Nanan. Sepertinya Nanan benar-benar pernah naik mobil ini. Kemana? Oh, terserah saja. Di desa agak pengap. Ayo keluar jalan-jalan. Terima kasih. Apa ini kamu? Jangan sentuh barangku. Oh, Zhao Daba pasti ada masalah. Kalau tidak, aku akan tanyakan padanya. Guru, saya sedang mencari putri saya. Apakah kamu pernah melihatnya? Ini putrimu. Adik. Stiker Hello Kitty yang ada di mobilmu ini. Anakku sangat suka menempel di mana-mana. Apa dia pernah ke mobilmu? Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Katanya, apakah kamu yang pernah datang? Katanya aku tidak menyakiti siapapun. Aku tidak punya keberanian untuk itu. Tapi kenapa ada darah di mobilmu? Kotak busa ini penuh dengan darah. Coba buka kotaknya sendiri. Saya hanya lewat dan mengantarkan ayam yang sudah kadaluarsa ke restoran kecil di dekat sini untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Sungguh, kamu salah paham tentang saya. Kalau kamu tidak pernah menyakiti Nanan, kenapa kamu bereaksi begitu besar ketika mendengar namanya? Saya hanya merasa bersalah. Saya saat itu merasa bahwa pria itu mungkin telah menculik gadis kecil ini. Saya tidak berani ikut campur lebih jauh. Siapa yang tahu bahwa benar-benar terjadi masalah? Ada apa lagi yang bisa dikatakan? Bagaimanapun, malam itu saya hampir selesai bekerja. Seorang pria membawa gadis kecil yang hampir pingsan ke sini. Saya melihat gadis kecil itu memiliki beberapa luka. Saya hanya bertanya-tanya sedikit. Pria itu bilang gadis kecil itu jatuh sendiri. Saya tidak memperdulikannya. Sekarang saya pikir, anak itu bahkan tidak tahu apakah ada jalan keluar. Apa ciri-cirinya? Dia terlihat cukup normal. Dia juga memakai topi dan masker. Saya tidak ingat bagaimana penampilannya. Saya hanya melihat ada tato yang agak miring di lengannya. Tampaknya menjadi kata untuk toleransi. Benar, yang kau katakan semuanya benar kan? Pasti benar. Jangan gegabah. Aku sudah menyakiti siapa? Biar aku yang mengemudi. Setelah urusanmu selesai, kau harus mengantarku pulang. Iya. Sanhai, apakah kamu ada di sini? Kamu kenapa di sini? Ah, beberapa tahun lalu saya mengumpulkan sedikit uang, jadi saya membuka toko kecil ini. Sekarang saya juga sudah jadi bos. Masuklah dan katakan. Ailan, saya sudah mendengar tentang urusan keluargamu. Kamu baik-baik saja belakangan ini? Kalau iya, kamu bisa memperkenalkan kita, saudaraku. Selamanya akan menunggu hatimu kembali. Senhai, aku hanya menganggapmu sebagai adikku. Antara kita tidak mungkin. Aku dengar kamu juga tidak jelas dengan paman dari keluarga Wang. Kamu dan dia juga tidak mungkin. Kenapa dengan aku tidak bisa? Meskipun aku ada apa-apa dengan dia, kau bisa mencampuri urusanku? Bukankah kau menganggap aku seorang pincang? HMPH, aku mengerti sekarang. Kau sama seperti yang lain. Selalu merendahkanku. Saudara Sanhai, bisakah kau berhenti seperti ini? Aku tidak merendahkanmu. Saya dan kamu hanya ada hubungan keluarga. Kalau begitu,
Kita bisa pelan-pelan saja. Kamu juga tahu saya baik padamu. Dulu saya sudah banyak menjaga kamu. Sekarang saya juga sudah punya toko sendiri. Ikutlah bersamaku. Saya tidak akan mengganggu kebaikanmu. Kaksia, akan selalu saya ingat. Tapi antara kita benar-benar tidak mungkin. Aku benar-benar menganggapmu sebagai kakak sendiri. Maksudmu semua ini adalah kesalahanku? Aku baik padamu begitu saja. Apa kamu tidak memberiku kebaikan sedikit pun? Saudara dari Shanghai, apa yang kamu tato di lengan itu? Itu urusanku. Kau pergi saja. Kenapa kamu sangat peduli dengan tato saya ini? Apa Zhao Dabao memberitahunya dengan jelas? Kamu pergi kemana? Saya sangat takut sesuatu terjadi padamu. Tidak. Saya hanya keluar berjalan-jalan. Tenang saja. Bisa nggak kamu sedikit melonggarkan pelukanmu? Kamu memeluk terlalu erat. Aku tahu kau pergi mencari Nanan. Tapi Nanan sudah tidak ada. Aku juga tahu Nanan sudah tidak ada. Tapi telepon hari itu sangat nyata. Nanan di telepon membuatku sangat sedih. Aku masih menyimpan harapan. Kau tidur dulu saja. Setelah tidur mungkin akan baik-baik saja. Biarkan Nanan beristirahat. Aku tidak seharusnya berharap Nanan masih hidup. Ibu, nenek, suara nenek adalah suara Nanan. Ibu, itu suara Nanan. Ibu, Nanan di mana? Ibu, tolong selamatkan aku. Kau bilang pada mama di mana kau? Jauhkan, jauhkan. Itu suara mama. Itu suara mama. Mama, aku merindukanmu. Wali kota sudah diculik. Aku tidak peduli. Meski itu penipuan, aku tetap mau pergi. Daun, pinjamkan aku Wushuang. Aku tidak bisa menyerah pada harapan ini. Baiklah, aku akan menemanimu bahkan jika aku harus membunuh pacarku. Ah, apakah ini bisa ditemukan? Natal segera tiba. Ibu, tolong aku. Ibu, ibu, cepatlah. Ibu, susu. Binatang ini bahkan punya rekaman suara Nan-Nan untuk menipu kita. Sungguh menjijikkan. Nan-Nan dari akademi. Di mana dia sebenarnya? Binatang ini pasti sedang mencari tempat untuk menyembunyikan Nan-Nan. Wah, seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Meskipun Nan-Nan palsu, tapi Lu Yi dan teman masa kecilnya itu nyata. Orang ini pasti punya hubungan yang tidak bisa dilepaskan dengan Nan-Nan. Orangnya sudah kabur. Bagaimana ini? Uang ini sudah saya manipulasi. Selama dia berani menghabiskan uang ini, dia tidak akan bisa lolos dari tangan kita. Apa? Saya sudah kalah 5 kali berturut-turut. Apakah kalian muncul jika tidak bisa bermain? Jangan bermain. Tempat ini bukan untuk orang miskin sepertimu. Setan saja tidak bisa main di sini. Lebih baik kamu kembali bermain tanah liat saja. Hahaha. Liu Guangming. Kamu kan cuma orang yang kotor. Sekarang aku juga punya uang. Uang yang hilang dariku adalah dosa terbesar. Ah, uang bos sudah ditemukan. Uang ini ada tanda. Bos, kemarin kamu menipu Wang Yuan untuk 500.000. Katakan di mana Wang Nan. Apakah kamu yang membunuhnya? Saudara, saudara. Saya tidak mungkin membunuh orang. Wang Nan tidak mati. Wang Nan tidak mati. Di mana Nanan? Siapa yang membunuh Nana saya?
Wajahku terlalu pucat 2 hari ini. Meminjam 10.000 yuan dari Liu Bang. Hari-hari anjing. Kalah segera. Tempat ini tajam. Dia harus dibayar kembali 50.000. Tidak bisa membayar. Masih harus menjalani peradilanku. Lalu, apa yang bisa digunakan? Dengar-dengar, anaknya Liu Guangming sudah meninggal. Dia sedang mencari gadis kecil untuk dijadikan teman. Kalau tidak bisa, saya akan urus ini. Uang ini sepertinya tidak perlu dibayar kembali. Nana, kenapa kamu tidak pulang setelah sekolah? Halo, Paman Taisan. Ibuku pergi ke rumah sakit untuk melahirkan adik laki-laki. Aku sedang menunggu ayahku dan Tante Linlin. Air di Wang Nan mati. Liu Guangming pasti puas, kan? Kalau begitu, Paman akan mengantarmu pulang. Jangan. Mama bilang tidak boleh sembarangan ikut orang. Ibumu sedang di rumah sakit. Sakit parah. Biarkan Paman membawamu untuk melihatnya terakhir kali. Ada apa dengan Mama? Aku mau melihat Mama. Ayo pergi. Ikuti Paman. Ini bukan jalan ke rumah sakit. Turunkan aku. Jangan berisik. Jika terus berisik, seumur hidup ini kamu tidak akan pernah bertemu Mama. Nenek benar-benar khawatir padaku sampai kalian menipunya hingga mati. Anakku yang begitu pengertian. Diambil begitu saja untuk dipasangkan dengan orang mati. Bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti ini? Kemudian kamu memberikan Nan Nan kepada Liu Guangming. Bukan Liu Guangming yang membunuh Nan Nan. Laisan, turunlah. Tanpa kejadian pembunuhan ini, aku tidak akan berani melakukan hal ini meskipun 10 nyawa. Kamu bohong. Aku hanya ingin meninggalkan keberuntungan Nan Nan. Tuan Lu, aku hanya ingin menipu sedikit uang. Hua-hua. Itu kamu yang melukainya. Nan Nan, kamu bohong. Kami sudah mati sejak lama. Kamu bohong. Itu kamu. Bohong. Itu kamu. Dia. Bukan aku. Diam. Diam. Kalian melakukan hal yang tidak bermoral. Bahkan saling lempar tanggung jawab. Akhirnya, siapa yang membawa pergi Nan Nan? Katakan. Cai-san. Aku sedang mencarimu. Kapan kau akan mengembalikan uangku beberapa puluh ribu itu? Apakah kau berencana menjual ginjal atau memotong tangan untuk membayar hutang? Tuan Liu, jangan terburu-buru. Kamu lihat apa yang aku bawa untukmu. Apa maksudmu ini? Tuan Besar, bukankah kamu bilang ingin mencari seorang gadis kecil untuk menemani putramu di bawah? Aku bilangnya menyelesaikan dengan uang. Aku tidak bermaksud membunuh. Tidak perlu membunuh. Lagi pula, gadis kecil ini juga sudah pingsan. Tidak tahu apa-apa. Paling tidak kita lakukan ritual sederhana dan kemudian mengembalikannya, kan? Lagi pula, saya sudah mengurus hal ini untukmu. Kita berdua harus menjaga mulut kita rapat-rapat. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkanmu memakan banyak orang. Saya yang membawakan ini untukmu. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Saya tidak akan menerima apapun, bahkan jika kamu memaksa. Saya pergi. Saya pergi. Bagaimana bisa mati tercekik? Gimana ini? Kalau tidak, lapor polisi saja. Tidak bisa. Orang ini harus mendekam di penjara. Betul. Ambil saja. Dibakar sampai jadi abu. Tidak ada yang mengenalnya. Biar keluarga Wang juga tidak mau mengurusnya. Berikan mereka sedikit uang. Katakan bahwa Wang Nan mengalami kecelakaan dan meninggal. Kemudian ambil abu jenazah untuk menipu orang lain. Setelah itu bawa abu jenazah keluar untuk makan malam. Ini akan sempurna. Hei. Tolong bantu saya untuk melakukan sesuatu. Kalian benar-benar membakar Nan-Nan saya. Berani-beraninya kamu mengatakan Nan-Nanku bukan dibunuh oleh kalian. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dialah. Ampuni aku. Jangan, diam. Kalian semua jangan harap bisa tenang. Alan, tanyakan dulu semuanya baru bicara. Jangan terburu-buru. Jadi, siapa sebenarnya Sezuo Nana? Dia adalah orang dari jalanan, tapi dia menutupinya. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Oh, benar. Aku ingat dia punya latar belakang apa. Selain kaki, dia punya sedikit latar belakang. Ada ciri-ciri lain. Sekarang saya tidak tahu apa-apa. Di sini masih ada setengah jam sebelum air pasang. Jika terjadi sesuatu, kamu juga harus masuk penjara. Saya bisa mencatat nama mereka, tapi mereka saling menggigit. Mereka masih bilang bisa saling membantu. Kalau begitu, semua tergantung pada mereka. Kamu bilang orang cacat yang mereka maksud itu bukan Chen Sanhai, kan? Chen Sanhai. Jalan ke panti asuhanmu itu. Ayla, kamu harus waspada terhadap ayahnya. Aku sebelumnya merasa dia bukanlah orang baik. Jangan melihatnya selalu ramah dan baik. Aku pernah melihatnya menyiksa kucing dan anjing. Dia memang dulu keluarganya miskin. Pernah mengalami sedikit perlakuan buruk. Hanya saja dia agak berpikiran berat. Tapi dia juga bisa dibilang orang yang jujur. Seharusnya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia sangat baik padaku saat di panti asuhan. Jika benar dia yang membawa Lan Lan pergi, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Ini adalah Lan Lan milikku.
Kamu benar-benar cepat dalam menyelidik. Bukankah ini akan membunuh mereka? Itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tanganmu kenapa? Biar kulihat. Aduh aduh. Sakit. Hei, hei, kau mau apa? Kak Sanhai, bukankah sebelumnya ada tato di lenganmu? Tidak ada. Tanganku tidak ada apa-apa. Kenapa kamu tanya ini? Tidak ada apa-apa. Cuma tanya saja. Itu. Sanhai G. Sudah lama aku tidak cek ponselmu. Tunggu sebentar. Ya. Kenapa ada stiker seperti ini di sini? Apa mungkin pernah ke sini? Ayla, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa atasnya kotor? Ayo, cepat makan. Kita berdua jangan berisik. Aku tahu kamu adalah orang terakhir yang membawa Nan dari Liu Guangming. Kamu bilang apa? Kamu bilang hal-hal yang tidak masuk akal. Aku sudah sangat percaya padamu, selalu menganggapmu orang baik. Apa Zhao Nan ada di tempatmu? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa padanya? Ailan, Nan sudah mengalami masalah sejak lama. Aku tahu kamu terus mencarinya. Kamu pasti punya cara. Aku bilang padamu, dalam hidupku, sekalipun aku menikah dengan babi atau anjing, kamu pasti akan menjanda karena pernikahanku. Aku memang meremehkanmu. Kau manusia yang rendah dan menjijikkan. Melihatmu saja sepanjang hidupku sudah membuatku mual dan ingin muntah. Li Ailan. Karena memperlakukanku seperti ini, akan membuatmu menyesal seumur hidup. Katakan padamu bahwa kamu memiliki hati. Jika semua sandera terdeteksi olehku, kamu dan pacarmu, aku akan membuatmu menjalani hidupmu di penjara dengan malas. Hahaha. Apakah kamu tahu nama samaran yang dia miliki? Tidak akan pernah membiarkannya berbicara lagi. Hahaha. Apa yang kamu sebut petunjuk itu sebenarnya berarti apa? Ahahaha. Kau benar-benar tidak ada harapan. Kau seorang pembunuh. Tapi mereka bilang aku anak petarung. Itu tidak ada hubungannya denganku. Melakukan hal sekejam itu pasti sangat terampil. Katakan, apa yang kau lakukan pada keluarga Lan? Katakan padaku. Pergi dariku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Setelah kau pergi, jangan kembali lagi. Chen Sanhai, tunggu saja aku. Aku pasti akan menemukan kelemahanmu. Li Ailan, kau mempermalukanku seperti ini, ya? Aku akan membuat putrimu membayarnya. Kau terlihat sangat mirip dengan ibumu saat masih kecil. Tapi kau tidak boleh seperti ibumu. Bersikap kasar pada pamanmu. Aku lapar. Anak kecil itu akhirnya makan tidak. Kalau makan, biarkan dia berantakan. Hahaha. Berbaring di lantai makan. Ibu, tolong saya. Suyuan, saya pergi cari Chen. Chen Hai sudah berhadapan. Dia pasti ada masalah. Aduh, jangan lagi bertemu dia. Terlalu berbahaya. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Aku selalu punya firasat yang kuat. Rasanya Nan masih hidup. Mungkinkah dia disembunyikan? Kalau begitu, mungkin ini bukan Nan.
Aku akan segera menyuruh orang untuk memeriksa DNA. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu hari itu, kamu sudah menjadi abu. Untunglah aku hanya melukai seekor anjing liar. Sekarang aku menyuruhmu makan dan minum yang enak. Kamu masih tidak puas? Kau harus menurut dan mengikutiku mulai sekarang. Nanti setelah kau dewasa, aku akan menikahimu. Aku akan membuatmu melayaniku seumur hidup. Li Ailan, semua kesalahan yang kau buat padaku, aku salah paham dari tubuh putrimu. Ini sama sekali bukan abu manusia. Anak yang gagal diselamatkan di rumah sakit hari itu juga bukan manusia. Mungkin dia masih hidup. Chen Xianghan. Bos, pintu ini terkunci. Lanlan waktu itu terus berada di sini. Lanlan sebenarnya di mana? Li Ailan sudah curiga sampai sini. Kita harus segera memindahkan Wang Nan. Bos, di sini sudah dicari kemana-mana. Tidak menemukan Nan Nan. Chen Sengan terus-menerus mengurung Nan Nan di sini. Sekarang Nan Nan masih belum diketahui keberadaannya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Nan Nan, bagaimana aku bisa hidup? Ayla, kita pasti bisa menemukan Nan Nan. Kirimkan foto Nan Nan dan Chen Shaohai. Pencarian di seluruh kota. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk yang valid. Hadiah 100.000. Siapapun yang bisa membawa Nan Nan kembali dengan selamat. Hadiah 1 juta. Aduh, perutku sakit. Mungkin sudah tertidur ya. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Aduh, tidak. Tidak bisa lagi. Penjahat, si anak nakal kabur. Semua salahmu. Mungkin kita bisa mengejarnya sampai ke ujung dunia. Ibu. Mama. Ternyata, Putri Li Ailan tidak mati. Dia diculik oleh si pincang dari keluarga Chen. Dapat 1 juta dari Chen Sanhai. Kita juga pergi mencarinya. Siapa tahu bisa kaya. Apa? Kamu bilang, berapa uang untuk menangkapnya? Aku lihat suara orang itu sedikit mirip dia. Mirip apa? Kau tuli juga sudah cukup. Penglihatanmu juga tidak berfungsi. Baiklah. Li Ailan ternyata begitu gigih. Kau tidak membiarkanku menggambar. Aku akan membawamu bersama ke akhir. Li Ailan. Sekarang kau datang sendiri bawa 1 juta tunai ke belakang gunung. Jangan beritahu siapapun. Jika tidak, bunuh Wang Nan. Apa yang terjadi? Siapa yang menelepon? Tidak ada siapa-siapa. Salah sambung. Saya pikir ada berita tentang Nan Nan. Ternyata bukan. Jangan khawatir. Nan Nan pasti akan kembali dengan selamat. Aku ingin keluar membeli beberapa hadiah untuk Nan Nan. Tunggu dia kembali, agar bisa memberinya kejutan. Bolehkah aku pakai kartu kamu? Bisa memberikan kejutan untuk Nan Nan. Aku senang sekali. Kartu ini, uang ini, kamu bisa mengembalikannya kapan saja. Su Yuan. Mungkin dalam hidup ini, kita memang ditakdirkan tidak berjodoh. Chen San, Hainan di mana? Sebelumnya aku sudah membawamu. Hainan ada di mana? Nyawa Li Ailan dan Wang Nan ada di tanganku. Kapan akan melepaskannya? Terserah padaku. Kepadamu. Terserah padamu. Tidak sakit. Nanan, apakah kamu memohon padaku? Aku akan memohon lagi. Aku akan memohon lagi. Selama Anda melepaskan Nanan. Hahaha.
Saya telah mengejar Anda selama bertahun-tahun. Anda selalu mengabaikan saya. Bahkan tidak melirikku sekalipun. Aku berkata pada diriku sendiri, harus terus bersabar. Hari ini akhirnya aku mendapatkan kesempatan. Cinta yang dalam. Selama kau melepaskan Nanan, apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Apapun akan kulakukan. Jadi sekarang kamu berlutut, merangkaklah ke sini. Aku ingin melihat kesungguhanmu. Aku ingat kamu tidak sejahat ini sebelumnya. Masih berani menyentuhku. Kamu tidak ingin mengorbankan nyawa Wang Nan, kan? Maaf. Sepertinya aku tidak bisa tidak mengikatmu. Ah, haha. Aduh. Kali ini aku ingin melihat bagaimana caramu. Ah, ibu. 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 Semua ini karena kamu tidak baik. Kalau tidak, kamu tidak akan jatuh. Nenek San-san. Aku tidak akan melepasmu. Aku lihat sekarang siapa yang tidak melepas siapa. Sanshan, hahaha. Chensa, berhenti. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku akan membunuh Li Ailan. Suya, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan membunuh Chen En. Nana cepat tangkap dia. Ingin menangkapku Wang Suya. Aku akan memberitahumu. Jika kamu ingin membuat Li Ailan mati, silakan datang saja. Jangan lukai Ailan. Asalkan kamu melepaskan Ailan 1 juta ini. Kamu bisa menggunakannya untuk menjalani hidupmu. Cepat katakan di mana Nan. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Di mana aku harus menyembunyikannya? Ada pohon di sana. Ha. Hahaha. Aku benar-benar bodoh, apapun yang kukatakan. Kalian langsung percaya. Kamu pikir benar-benar Wang Nan ada di pohon itu? Sebenarnya Wang Nan sudah pergi jauh. Ceng-ceng, kamu ini orang yang sangat rendah dan tidak tahu malu. Hatimu sangat jahat. Aku memang tidak tahu malu dan rendah. Semua itu aku akui. Lalu apa gunanya semua itu? Setidaknya aku mencintaimu. Tidak takut akan balasannya? Balasannya. Kau pikir aku tidak tahu? Semua balasan keluarga Wang itu kau rencanakan sendiri. Coba kita lihat. Balasan apa yang akan kudapatkan? Ya Tuhan. Bunuh saja binatang ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau orang jahat yang telah melakukan banyak kejahatan. Kau sudah mendapatkan balasan. Kan? Hari ini berkatmu. Kita jadi menjauh. Tapi, bagaimana kau tahu aku di sini? Setelah menerima telepon, aku jadi berpikir keras. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi kemudian aku menemukan kau menarik 1 juta dari kartu. Aku jadi menduga itu adalah orang bernama Chen Shanghai yang mengancammu. Aku mencari cukup lama baru menemukan kau di sini. Maaf saya datang terlambat. Sekarang kamu kan aman? Tapi tidak tahu kapan bisa menemukan nenek. Yuan Zong. Nenek Yuan Zong sudah ditemukan. Masuk ke dalam kamar yang dalam. Tidak tahu rasa rindu ini. Hanya untukmu aku bimbang. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, tidak baik. Aku merasa tidak enak badan. Aku seharusnya tidak bersama orang jahat. Anakku yang bodoh. Ibu, ibu tahu. Kau begitu khawatir padaku, sehingga kau ditipu oleh orang jahat. Ibu tidak akan pernah menghadapmu lagi. Nan apa yang salah denganmu Nan?
Jarum di kepala anak telah dilepas. Racun yang tersisa dalam tubuh pada dasarnya di metabolisme. Anda hanya perlu melengkapi nutrisinya nanti. Oke, terima kasih dokter. Kakek nenek Nan yang menggertak Anda sebelumnya. Tidak ada yang akan menggertak Anda lagi. Tunggu sampai tubuhmu lebih baik. Baru bisa pergi ke sekolah. Senang, kan? Senang. Aku bisa kembali ke sekolah. Tapi teman kecilku. Miau miau. Tidak bisa pergi ke sekolah bersamaku. Apa miau miau akan pindah sekolah? Bukan. Ibunya miau miau tidak mengizinkannya bersekolah lagi. Kenapa itu? Ibu Miau Miau bilang, Miau Miau adalah seorang gadis. Pergi ke sekolah tidak berguna. Biarkan dia merawat adiknya di rumah. Ini bukan pembunuhan seumur hidup seorang gadis. Bu, bisakah kamu membiarkan teman-temanku kembali ke sekolah? Saya ingin bersamanya. Ibu yang baik, bisakah Anda mencobanya? Apakah ada siapapun yang... Itu Ibu Miau Miau. Saya Ibu Wang Nan. Mengapa Miau Miau tidak pergi ke sekolah? Wang Nan, kami masih ingin memiliki teman. Saya akan bertanya apa yang terjadi. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda Wang Nan, yang pergi ke sekolahnya. Masih peduli apakah anak-anak kami pergi ke sekolah atau tidak? Kami tidak punya uang untuk menyekolahkan anak perempuan itu. Saya bisa membayar biaya sekolah anakmu. Kamu begitu baik hati ya? Kalau begitu, berikan uangnya padaku. Lagi pula, kamu sudah dekat dengan Wang Suyuan yang kaya ini. Kamu juga tidak rugi sedikit pun. Kamu ngomong apa sih? Ngomong-ngomong, saya melakukan ini demi anakmu. Kamu sekarang tidak membiarkan anak perempuan sekolah. Kamu mau dia melakukan apa di masa depan? Apa saja boleh. Bekerja di jalur produksi, menjadi pembantu, menjual juga boleh. Asal bisa menghasilkan uang, kan? Kamu ngomong apa sih? Apa kau masih seorang ibu? Kau anak nakal. Lihat saja, akan kucabik kau. Akan kuhabisi kau. Ahaha. Kau berani memukulku? Cepat bantu aku. Jangan memukuli orang. Lihat saja nanti, sekarang seenaknya saja. Di desa kami sembarangan memukul orang. Memang hanya seorang janda. Tapi dia mengandalkan adik laki-laki keluarga Wang, berkeliaran di desa dengan sombong. Tapi ini kemampuan Li Ailan. Membuat kedua pria keluarga Wang bermusuhan. Kalian harus hati-hati, jangan biarkan dia merayu dia. Betul, betul. Kalian ngomong apa sih? Aku ingin Mia sekolah. Tapi Mama Mia bilang mau menyuruh Mia berjualan. Maka dari itu aku memukulnya. Kau masih pura-pura mau sekolah? Nanti cari orang kaya untuk dinikahi, agar bisa memberikan banyak uang hantaran untuk keluarga. Itu baru anjing sungguhan. Benar. Meskipun nanti dia bekerja dan menghasilkan uang untuk keluarga. Apakah hanya itu? Urusanmu. Pokoknya 2 tahun lagi aku tidak akan membiarkan cucu perempuanku sekolah lagi. Sekolah 1-2 tahun. Huruf-huruf sebanyak itu sudah cukup. Kalian sama sekali tidak menganggap perempuan sebagai manusia. Kalian membesarkan anak perempuan hanya untuk menikah dan menerima mahar. Apakah kalian menganggap mereka sebagai alat untuk menghasilkan uang? Itu memang benar. Tidak memberi keluarga anak laki-laki itu adalah sebuah kejahatan. Sedangkan anak perempuan hanya dianggap sebagai beban. Aku akan membuktikan kepada kalian, anak perempuan bukan beban. Mereka adalah harta. Aku ingin mendirikan sebuah sekolah khusus perempuan, agar semua gadis dapat bersekolah gratis. Nanti setelah mereka lulus, mereka akan membalas semua perkataan kalian. Aduh, jangan sombonglah. Kau tidak lebih dari seorang wanita desa seperti kami. Jangan bicara besar. Kau mendirikan sekolah dan gratis pula? Lihatlah si tampan itu. Apakah dia mau mengeluarkan uang yang tidak adil ini? Tidak ada. Wang Suyuan, aku lihat dia. Li Ailan. Tidak ada gunanya. Aku akan membuktikan ini padamu. Hal ini, Li Ailan yang melakukannya sendiri. Saudara-saudara, hari ini aku memanggil kalian ke sini untuk memberitahu semua orang. Aku ingin mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di desa kita. Memang tidak ada hal baik. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Hari ini siapapun yang tidak mendengarkan saya selesai berbicara, besok saya akan datang membawakan dia sebutir telur. Ya. Saya tahu gadis-gadis di desa kita. Umumnya setelah selesai sekolah dasar tidak diizinkan melanjutkan, dibiarkan di rumah bekerja. Setelah itu keluar bekerja dan menikah lagi. Tapi apakah kalian tidak merasa ini terlalu tidak adil bagi gadis-gadis ini? Terlalu tidak bertanggung jawab. Kenapa anak laki-laki bisa terus sekolah, sedangkan kita gadis-gadis tidak bisa? Apa yang bisa dibandingkan dengan anak laki-laki? Anak laki-laki itu pintar. Gadis-gadis juga belajar. Sialan seperti adikku. Setiap kali ujian, nilainya bahkan tidak bisa menyamai angkaku yang paling kecil. Ayah dan ibuku juga mau mendukungnya, bahkan memberikan hadiah agar dia bisa masuk sekolah unggulan. Sementara aku, bekerja keras mencuci piring di restoran dan masih harus mengeluarkan uang untuk adikku. Bagaimana bisa? Gadis itu hanya seperti rumput, bebas seperti pancake.
Sialan, aku tanya padamu. Kamu juga perempuan. Berani bilang kalau kamu juga lahir dengan nasib buruk, berani bilang aku hina. Kan, kamu juga tidak lihat diri sendiri bagaimana. Dulu jadi pelayan Wang Tiezu. Kemudian mengikuti Li Ailan merugikan keluarga Wang. Sekarang bagaimana? Benar-benar jadi anjingnya Li Ailan. Saya mengatakan itu oleh keluarga Wang. Selama saya melahirkan seorang putra untuk Wang Tiezu, mereka membelikan saya sebuah rumah. Kemudian saya mengetahui bahwa mereka selingkuh. Sister Ailan yang membantu saya akan membantu Sister Ailan sekarang. Apakah Anda peduli? Hai, ibu-ibu sekalian, kebanyakan dari kalian juga tidak bekerja, kan? Sehari-hari hanya mengerjakan pekerjaan rumah, dan kalian juga tidak mendapatkan gaji sepeser pun. Bukankah kalian harus meminta uang kepada suami dan harus melihat wajah mereka? Tidakkah kalian merasa hidup kalian selama ini tidak berharga? Sejujurnya, aku juga tidak nyaman di rumah, tidak bisa melayani lagi. Yang tua melayani yang muda seumur hidup, sibuk sampai tidak bisa keluar rumah. Mau keluar ya, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, harus kembali ke rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Aduh. Ini karena kalian meremehkan perempuan, tidak membiarkan perempuan bersekolah. Mereka disuruh bekerja dan menikah di usia muda. Setelah menikah, mereka hanya bisa bergantung pada suami. Lalu suami mereka akan berkata, perempuan hanya menginginkan uang. Perempuan hanya menghabiskan uang. Lalu menurutmu, apakah ini lucu? Dulu nilaiku sangat bagus. Seandainya aku bisa terus bersekolah, aku tidak akan hanya menjadi pelayan. Aku juga, kalau aku bisa sekolah dan lulus dari gunung ini, aku tidak perlu memikirkan untuk menikah dengan Wang Tiezu. Melahirkan anak laki-laki agar bisa punya rumah. Bicara saja terus. Pokoknya aku tidak mau membiarkan anak perempuan kami yang sial itu menghabiskan uang untuk sekolah. Li Aila, kau bicara seenaknya saja. Kalau kau benar-benar bisa membiarkan anak perempuan kami yang sial itu sekolah secara gratis, maka biarlah dia sekolah. Selain itu, kamu juga harus mengurus dia makan dan tempat tinggal. Kalau tidak, jangan harap. Aku tidak mau memberikan 1 sen pun untuk dibelanjakan oleh bocah itu. Aku justru akan mendirikan sebuah sekolah dengan biaya kuliah gratis. Makan dan tempat tinggal semuanya ditanggung. Sekolah ini bisa dimasuki selama perempuan mendaftar. Hei, Kaklan, sama-sama. Sama-sama. Kamu bicara cukup baik. Kalian ini ribut apa sih? Kalian berhenti deh. Kamu bicara begitu indah. Kamu tahu berapa biaya untuk mendirikan sekolah? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Kepemilikan rumah keluarga Wang ini setengahnya milikku. Saya akan bekerja sama dengan Su Yuan untuk mengubah rumah leluhur menjadi sekolah. Investasi sisanya akan saya cari sendiri. Hari ini memanggil warga desa. Kesini adalah harapan saya agar warga desa mau menyumbang sedikit uang. Bisa memberikan sedikit bantuan. Apa yang saya katakan? Ayo, ayo. Tidak ada sekolah gratis. Kurasa mereka hanya ingin menipu uang kita. Hei, jangan pergi. Sudahlah, sudahlah. Aduh. Jika sekolah sudah dibangun, kita masih bisa keluar untuk promosi, mencari investor. Tapi sekarang, memang sulit memulai segala sesuatu. Ya, Sister Lan, saya dengar ada bos besar yang disebut Hezong. Baru saja kembali dari luar kota untuk inspeksi, bersiap untuk membangun proyek di desa kita. Bagaimana kalau kamu coba keberuntunganmu? Ayo, coba saja. Sekretaris Hao, kamu membawaku ke tempat yang sepertinya tidak menjanjikan ini. Apakah ada proyek yang layak untukku datang ke sini, Tuan He? Memori Anda sekarang sepertinya tidak begitu baik. Apakah Anda masih ingat bahwa Anda memiliki seorang putri 20 tahun yang lalu? Anda datang ke kota Jin untuk memulai bisnis. Putri Anda diculik. Kami telah mencarinya selama bertahun-tahun. Kabar yang kami dengar, putri Anda ada di sini. Kami kembali kali ini adalah untuk mencari keluarga. Aku ingat sekarang, ada hal seperti ini. Sekarang gelang yang ada di tangan Anda adalah satu-satunya barang bukti. Saat pergi, Anda meninggalkan satu yang sama persis untuk putri Anda. Selama kita menemukan gelang ini, jadi itu dianggap sudah menemukan orangnya. Saya juga tidak tahu apakah dalam hidup saya ini bisa bertemu dengan putri saya. Kamu ini ngapain? Saya ingin membeli sedikit perhiasan. Beli sedikit hadiah. Pergi menemui Bapak He. Ngobrol tentang sponsor untuk sekolah. Aku akan mencari cara untuk urusan sekolahmu. Tapi kamu tidak boleh menjual gelang ini. Bukankah ini warisan dari orang tua kandungmu? Mereka sudah bertahun-tahun tidak mencariku. Mungkin mereka sebenarnya tidak menginginkanku. Tidak usah membahas ini lagi. Su Yue. Selama ini kamu banyak membantuku, dan kamu juga butuh uang untuk memulai usahamu. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Aku ingin membangun sekolah ini dengan usahaku sendiri. Baiklah. Karena itu yang kau tekadkan, aku pasti akan mendukungmu. Nanti setelah beberapa hari lagi, kita tebus lagi gelang itu. Pergi lihat, bersihkan nanti saja. Tukang listrik ini, tidak ada sedikit pun rasa, sedikit temperamennya juga besar. Bos. Saya datang untuk menukarkan barang. Ini semua barang tidak berharga. Bos, saya masih punya sebuah gelang. Silakan dilihat. Ini memang barang yang bagus. Lalu, bos, ini kira-kira bisa dihargai berapa? Ini saya hitung 5.000 ya.
Terima kasih, bos. Tapi bos, gelang ini sudah cukup lama menemani saya. Bisakah Bapak menahannya sedikit lebih lama lagi? Nanti kalau saya sudah cukup uang, saya akan menebusnya. Gelang ini paling tidak bisa terjual 100.000. Kali ini untung besar. Halo, Sekretaris Huang. Apakah Tuan He dari grup He sedang beristirahat di sini? Saya ingin bertemu dengannya. Kau siapa? Tuan He kita bukannya bisa ditemui begitu saja. Ini teh Longjing yang khusus saya beli. Silakan berikan pada Tuan He untuk dicoba. Tolong beri saya kesempatan. Banyak orang yang ingin mendekati Tuan He kita. Aku tidak bisa membiarkanmu menunda kami. Sekretaris Wang, apa yang kau ributkan di luar? Halo Tuan He, nama saya Li Ailan. Saya ingin mendirikan sebuah sekolah khusus perempuan. Apakah Bapak tertarik untuk berinvestasi? Nama Li Ailan agak berjodoh denganku. Silakan masuk. Kenapa aku merasa dia begitu akrab ya? Halo, Pak He, apakah Anda tertarik untuk berinvestasi di sekolah perempuan? Oh, kenapa Anda ingin mendirikan sekolah perempuan? Karena saya ingin agar semua gadis di sini bisa sekolah gratis untuk mengubah nasib mereka. Ide itu cukup bagus. Saya adalah mahasiswa pertama yang keluar dari desa pegunungan ini. Seperti itu ya. Masih ada kesempatan untuk mendirikan perusahaan di luar. Kau bilang sekolah ini akan gratis sepenuhnya. Maka investasiku tidak akan mendapat imbalan dong? Kau bicara investasi apa? Bukankah hanya menginginkan uang? Apa bedanya dengan pengemis? Sekretaris Huang. Jangan tidak sopan. Tuan He, bukan seperti itu. Ini juga bisa dianggap sebagai kegiatan amal. Dia bisa membantumu membangun citra perusahaan yang baik. Dan Anda ingin menunggu generasi pertama gadis-gadis ini sukses. Dia tentu akan memberikan imbalan atas investasi Anda. Benar. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Saya akan memikirkannya untukmu. Maaf merepotkan Anda. Hezong, Li Ailan sudah cepat menjalin hubungan dengan Hezong. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Hezong baru saja mengirimkan sebuah dokumen. Bagaimana kalau kita kembali sebentar? Kamu kembali saja dulu. Aku akan jalan-jalan di sekitar sini. Hati-hati. Aku lihat. Kamu tidak apa-apa kan? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aduh. Terima kasih banyak setelah menyelamatkanku. Kamu mau imbalan apa? Kok gelang ini terlihat familiar ya? Apa kamu pernah melihat gelang ini? Kenapa Hezong sangat peduli dengan gelang ini? Pasti ada sesuatu di sini. Bagaimana kamu memiliki gelang ini? Apakah kamu, gelang ini sudah bersamaku selama bertahun-tahun? Jadi kamu adalah putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Oh ya, aku dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Kamu adalah putriku. Aduh, putri kesayanganku. Selama ini, ibu telah berhutang banyak sekali padamu. Ibu pasti akan memperbaiki semuanya untukmu. Apa yang kau inginkan? Cepat bilang pada ibu. Rumah yang sekarang aku tinggali terlalu buruk. Aku ingin rumah yang besar. Seukuran rumah keluarga Wang yang besar itu. Sekretaris Huang, cepat beli rumah Wang Jia untukku. Naiklah ambil obat. Bu, saya sekarang pergi ambil obat untukmu. Tunggu saya ya. Tunggu saya. Dia bohong. Itu adalah gelang ibuku. Anak siapa ini? Sangat menggemaskan. Cepat, biarkan aku melihatnya. Ini benar-benar aneh. Ini sangat mirip dengan putriku saat masih kecil. Siapa ibumu? Namaku Wang Lan. Ibuku bernama Li Ailan. Jadi itu Li Ailan yang mendirikan sekolah itu? Gelang ini milik ibumu? Iya. Ibu menyimpan gelang itu selama bertahun-tahun. Baru-baru ini aku menjualnya. Kau mengada-ada. Gelang itu jelas milikku. Kau anak kecil nakal. Umurmu masih muda. Demi menaikkan derajat ibumu, kau malah berbohong padaku. Tuan He, gelang itu sudah diverifikasi. Dengan yang Anda miliki memang sama. Ini adalah putri Anda. Kalian semua bohong. Ibu Miao Miao paling suka berbohong. Kamu masih menipu. Ibu, tolong selamatkan saya. Baiklah,
Wajahmu, saya belum menghitung utangmu yang terakhir kali memukul saya. Kau berani memukulku lagi hari ini? Ku bilang padamu. Tuan He, sekarang ini adalah ibuku. Hari ini aku akan membunuhmu. Huang Mingchong, cepat. Halangi dia. Dia adalah putri kandungku. Bertingkah kasar seperti itu tidak boleh. He Zong bukan ibunya. Kamu juga tidak bisa membiarkan orang lain menganiaya putrimu. Bukan. Kamu bukanlah anaknya He Nainai. Kalian jangan bertengkar. Mari kita lakukan tes. Tidak. Semuanya sudah jelas kan? Hailan, anak itu bilang gelang ini milikmu. Kalau begitu, kamu juga ikut lakukan tes. Saya sebelumnya memang memiliki gelang yang serupa. Tapi, Tuan He, saya datang hari ini bukan untuk urusan pengenalan keluarga, tapi untuk urusan sekolah. Kami awalnya berencana untuk mengubah rumah leluhur Wang menjadi gedung sekolah. Tapi sekarang Anda memberikannya kepada Miao Miao, kan? Sekolah kami jadi tidak bisa berdiri. Ya, aduh, ini tentang mendirikan sekolah. Ini adalah hal yang baik. Mari kita bicarakan tentang membeli rumah nenek. Kita tentukan ini saja. Kita buat penilaian. Kalau begitu kita akan ketahuan. Tidak bisa. Saya harus memikirkan cara. Saya akan menambahkan lemak Li Ailan dan fantasi saya. Lalu menyuntiknya dengan semangat. Biar dia menunjukkan semangat kebajikan. HMPH. Miao Miao pasti sedang berbuat onar. Lihat saja. Aku akan mengembalikannya. Hari ini, saya mewakili Helan, Hezong, untuk mengumumkan berita baik kepada semua orang. Hasil tes DNA Putri Hezong segera akan keluar. Untuk merayakan keberhasilan pencarian keluarga, Hezong akan menginvestasikan 10 juta untuk desa ini, membangun jalan dan perumahan kolektif. Akan ada juga yayasan bantuan pendidikan khusus untuk anak-anak di desa kita. Putri Tuan He akan menerima hadiah sebuah mobil mewah dan sebuah rumah mewah, serta dana usaha sebesar 5 juta. Banyak sekali uangnya. Aku tidak mengizinkan. Sekretaris Uang. Uang itu nanti akan menjadi milikku. Kenapa harus dibagikan kepada orang-orang desa? Aku tidak mengizinkan. Dia jelas-jelas menghinamu. Setelah kamu sukses, jangan lupakan kebaikan lama kita ya. Ya. Kalau kamu makan daging, kita juga harus dapat sedikit kuahnya. Masa lalu Ibu Miao ini mencurigakan ya? Bukankah dia orang yang lahir dan besar di desa kita? Kok bisa jadi anak Tuan He? Kakak Ailan kan anak panti asuhan. Bukankah dia lebih mirip anak Tuan He daripada Ibu Miao? Kalian tidak mengerti apa-apa. Tunggu sampai hasil identifikasi keluar. Lihat aku akan menghancurkanmu dengan uang. Kak Lan, kenapa kamu baru datang? Tadi kamu tidak melihat bagaimana besarnya sikap Mama Miao? Bikin orang kesal. Aku kan sibuk mengurus masalah sekolah perempuan ini. Kalau ternyata Mama Miao benar-benar putri direktur He, kita tidak akan punya kehidupan yang baik lagi di masa depan. Iya. Tunggu sampai dia punya uang dan kekuasaan. Mungkin sekolah perempuan kita ini tidak akan terwujud. Yelan. Kamu hanya bergantung pada Wang Suyuan. Lihat saja. Kali ini aku adalah Putri Hezong. Menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Hasilnya sudah keluar. Semua orang tenang sebentar. Mengapa hasilnya begitu aneh? Aduh, Sekretaris Huang, laporan ini pasti milik Li Ailan. Li Ailan pasti bukan Putri Hezong. Di laporan ini memang tertulis tidak ada hubungan darah dengan Hezong. Lihat tidak, saya sudah bilang saya adalah Putri Hezong. Benar kan? Ternyata memang begitu. Ibu Miao adalah orang kaya di desa kita. Bisakah kamu memberi saya lebih banyak uang? Iya. Kamu makan daging, harusnya kita juga dapat minum sup. Pergi sana, jangan lihat siapa kalian ini. Kalian tidak layak mendekati saya. Calon pewaris grup He. Saya akan segera meminta He untuk mencabut uang yang diberikan kepada monyet di desa. Uang ini semua milik saya. Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Ada apa yang tidak terima? Ayo. Usir mereka dari desa ini. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Ya, tangkap dia. Bukan. Kalian menangkap orang yang salah. Aku adalah Putri Hezong. Aku adalah Putri Hezong. Ibu Miao Miao bukan Putri Hezong. Laporan tanpa hubungan darah ini milik Ibu Miao Miao. Ini milik Li Ailan. Tidak mungkin. Aku sudah mengganti darah Li Ailan. Hasilnya menunjukkan kalian memiliki hubungan darah. Ketahuan.
Mama Miao ketahuan. Mengerti. Ini kau sendiri yang mengakui telah melakukan kecurangan. Kau juga mengakui bahwa Li Ailang dan Tuan He memiliki hubungan darah. Tidak benar. Hasilnya salah. HMPH. Memang salah. Meskipun kau bukan putri kandung Tuan He, hasil ini tidak mungkin seperti ini. Ketika hasil ini keluar, semua orang jadi gila. Ini bukan darah manusia. Ini darah ayam. Ini menunjukkan bahwa Ibu Miao Miao bukan manusia. Dia adalah hewan. Ibu Miao Miao. Apa kau ingin membunuhku? Justru kau yang akan celaka sendiri. Ini disebut apa? Ini disebut karma. Kalian tunggu saja. Akulah putri Tuan He yang sebenarnya. Aku akan menyuruh orang untuk membunuh kalian semua. Mau membunuh kita juga? Kau pergi dari desa kami. Keluar, 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 keluar. Kau yang menyakiti ibuku. Lan Lan. Kenapa kau bersama He Zong? Cinta. Lan Lan adalah cucuku. Kau adalah putriku. Iya, aku ibumu. Oh, benar. Laporan ini dengan jelas menyatakan bahwa Li Ailan dan Helan memiliki hubungan keluarga sedarah. Bu. Aduh, putriku sayang. Lepaskan aku. Tuan He, bagaimana dengan Miao Miao yang berpura-pura menjadi putri Anda? Bagaimana cara menghadapinya? Keluar dari desa kami. Jangan kembali. Jangan keluar. 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 Seret juga dua pengkhianat itu keluar. Jangan pedulikan. Lepaskan saya. Jangan pedulikan. Kami masih mau menghibur tentara. Tidak ada yang mau menghibur tentara. Saya salah. Orang-orang seperti kalian yang melihat uang dan suka menjatuhkan orang lain tidak layak tinggal di sini. Ibu Alan sudah tua. Ibu bahkan tidak mengenali kamu. Syukurlah ada Nan Nan yang baik, yang membuat keluarga kami berkumpul. Nenek, kamu tidak tua. Kalau kamu tersenyum, kamu akan terlihat lebih muda. Ailan, kamu benar-benar membesarkan seorang putri yang baik. Iya. Lan Lan adalah putri baiknya Mama. Kamu juga ibu yang baik bagiku. Kita adalah keluarga. Hari ini kita semua berkumpul. Tapi aku masih kekurangan seorang menantu yang baik. Ibu, kenapa Anda bilang seperti itu? Suyue, bukankah kau sedang bernegosiasi di kota? Saya yang menyuruh Paman Suyue pulang. Thailand, sebelumnya aku sudah bertanya padamu, jika kau menemukan Nanan kembali, apakah kau bersedia menikah denganku? Kau belum menjawabku. Aku, Thailand. Anak Ruolan, aku sudah memeriksanya. Aset bersih, karakter dapat diandalkan. Tapi bagaimana dengan Lan Lan? Mama, aku juga suka menjauh dari paman. Cepat katakan kamu setuju. 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 Ah, jadi kamu menerima aku. Cium. 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 Banyak sekali orangnya, sangat malu rasanya. Baiklah, baiklah, masih ada satu hadiah untuk Ailan. Sekolah perempuan ini sudah selesai dengan cepat. Ailan, ini hadiah dari ibu untukmu. Apakah kamu suka? Suka. Berikutnya, mari kita sambut kepala sekolah-sekolah perempuan kita, Ibu Li Ailan, untuk memberikan sambutan. Dulu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Demi mencari putri saya harus menjadi kuat dan berani. Sekarang, dengan bantuan ibu saya telah mendirikan sekolah khusus perempuan ini. Saya berharap agar semua gadis di desa ini dapat bersekolah, memiliki makanan dan sebagainya. Agar anak-anak perempuan ini sukses kelak untuk membantu lebih banyak gadis. Saya ingin semua orang tahu. Gadis tidak lebih lemah dari siapapun. Gadis itu kuat. Hari ini kita merayakan 3 kebahagiaan. Untuk merayakan kembalinya putri, mendapatkan menantu yang baik, dan juga pembangunan sekolah perempuan Ailan kita. Hari ini, Pak He mengundang seluruh warga desa untuk berpesta.